Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai manajemen kinerja sektor publik, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang mana kelompok kami ini beranggotakan yang pertama yaitu Valina Alifia, yang kedua Muhammad Afdal Zikri, Rahma Khaira Surdani, Filzatil Khaira Darwin, Clarissa Audiva, dan Yuniarti. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian lakip, yang kedua manfaat lakip, yang ketiga indikator lakip, yang keempat dasar hukum lakip, yang kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan lakip, yang keenam contoh lakip. Nah, kita masuk saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebuah laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan lakip dilakukan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkapnya, membuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat sebuah masukan, yaitu jumlah dan yang dibutuhkan. Sedangkan hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Dalam penyusunan lakip, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Contohnya, dalam suatu kegiatan target yang akan dihasilkan adalah 100 orang yang akan terlatih. Kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, berapa jumlah yang terlatih? Apakah masih tetap 100 orang atau kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang? Selanjutnya yaitu manfaat lakip. Manfaat yang didapatkan dari penyusunan suatu lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu yang pertama, evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi, dan akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah instansi pemerintah. Yang ketiga, mendorong satuan kerja perangkat instansi untuk menjalankan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, yaitu indikator lakip. Indikator kinerja. Indikator kinerja meliputi indikator input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Di mana indikator kinerja input, proses, dan output harus tercapai pada tahun pertama. Sedangkan indikator outcome, benefit, dan impact bisa dicapai pada tahun kedua atau ketiga. Selanjutnya yaitu indikator kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan antara pengeluaran yang dilakukan dengan kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja. Dengan demikian, dalam penganggaran berbasis kinerja informasi kinerja merupakan media atau saran dalam mengaitkan pengeluaran yang akan dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerjanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya indikator masukan atau input. Masukan atau input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan, untuk menghasilkan keluaran atau memberikan pelayanan. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, sarana, informasi, dan sebagainya. Indikator keluaran atau output merupakan produk atau keluaran langsung dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan. Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Selanjutnya, hasil atau outcome.
Indikator hasil atau outcome merupakan ukuran kinerja dari program dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran dapat ditentukan dalam 1 tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau periode pemerintahan. Sasaran itu sendiri dituangkan dalam fungsi atau bidang pemerintahan, seperti keamanan, kesehatan, atau peningkatan pendidikan. Indikator hasil digunakan untuk seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi pemerintah yang dicapainya dari output, aktivitas, atau produk atau jasa pelayanan telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju. Selanjutnya, manfaat atau benefit. Manfaat atau benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dampak atau impact. Dampak atau impact adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dasar hukum LAKIP. Dasar penyusunan LAKIP di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta semester 1 tahun 2020 ini berdasarkan pada 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Ketiga, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja. 4. Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. 5. Permenkam RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MH 04 PR 0301 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan LAKIP. Dalam melakukan penyusunan LAKIP, ada beberapa faktor yang mempengaruhi LAKIP. Hal itu dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif pendekatan sumber. Pemenuhan kebutuhan dalam penyusunan LAKIP tidak terlepas dari regulasi atau aturan sumber data, informasi, dan anggaran yang menunjang efektif atau tidaknya suatu laporan kinerja. Dapat kita lihat dalam salah satu ketentuan yang diterapkan oleh pemerintahan pusat yang sifatnya mengikat. LAKIP ini telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atau Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam perspektif pendekatan sumber, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu penyusunan LAKIP harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan. Kedua, sumber data yang diperoleh akurat dan terpercaya. Ketiga, diperlukan keterlibatan semua unsur yang terdapat dalam organisasi dalam penyusunan LAKIP. 4, dikarenakan dalam penyusunan LAKIP diperlukan anggaran, maka sumber dana yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP harus jelas dan terarah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi efektivitas penyusunan LAKIP yaitu perspektif pendekatan proses. Sistematika penyusunan LAKIP tidak terlepas dari proses pengumpulan data, pengolahan data, prosedur penyusunan, kompetensi pegawai, dan kebutuhan waktu dalam penyusunan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang ada untuk mengetahui pemenuhan perspektif pendekatan proses dalam penyusunan LAKIP. Yang pertama, dalam penyusunan LAKIP sangat diperlukan standar operasional prosedur atau SOP, karena hal ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang kedua, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip laporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan. Yang ketiga, dalam penyusunan LAKIP sangat dibutuhkan kompetensi SDM yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keempat, penyusunan LAKIP dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Waktu yang diperlukan sangat terbatas terlihat dari kegiatan yang disusun pada akhir tahun anggaran. Manajemen waktu dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP harus bersinergi dengan rencana kerja perangkat daerah dan rencana strategis perangkat daerah. Faktor selanjutnya yaitu
perspektif pendekatan sasaran. Sasaran kinerja adalah tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur, di mana capaian aktual dapat dibandingkan, termasuk tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai atau tingkat. Peningkatan kualitas merupakan tujuan dari sasaran yang ditetapkan. Nah, ini adalah salah satu contoh lakip. Kami mengambil contoh dari contoh lakip dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Dalam laporan lakip ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, penyusunan lakip, pengertian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, yaitu bab 2 perencanaan kinerja, berisi rencana strategis dan perjanjian kinerja semester 1 tahun 2020. Bab 3, akuntabilitas kinerja, berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Ini adalah contoh isi lakip bab 1, yaitu pendahuluan, yang bagian latar belakang. Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah, wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas, serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam konsep nawacita yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tugas pokoknya menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berkewajiban melakukan respon positif dan dituntut harus mampu memberikan solusi terbaik secara cepat dari isu-isu tersebut. Terlebih pada saat ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besarnya, dimulai dari sektor hulu hingga hilir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide-nya tolong. Maksud dan tujuan. 1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lakip. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta semester 1 tahun 2020 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka perwujudan good governance. Selanjutnya, mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Selanjutnya, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kanwil Kepemerintahan Hukum dan HAM dalam Daerah Istimewa Yogyakarta semester 1 tahun 2020. Selanjutnya, mendorong Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pembuatan lakip pada instansi Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Lakip merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Lakip merupakan produk lahir Sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Penyusunan lakip berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan lakip Kanwil Kepemerintahan Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yang besaran dalam satuan jumlah atau presentasi. Selanjutnya, penyusunan lakip ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran selama 1 tahun anggaran yakni pada semester 1 tahun 2020. Bab 2, perencanaan kinerja, rencana strategis.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari unit permasyarakatan, unit imigrasi, serta kegiatan administrasi serta pelayanan jasa hukum dan HAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 sampai tahun 2020 telah dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi. Relevan dengan visi dan misi dimaksud, sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjabaran visi dan misi serta nilai pasti tersebut. Tentu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai garda terdepan pencapaian sasaran strategis kementerian. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan, Kanwil Pemerintahan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta unit kerja atau satuan kerja mandiri berusaha mengarahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yakni satuan kerja unit pelaksana teknis. Pengertiannya adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang terdiri dari 4 divisi serta 16 UPT, 15 UPT Permasyarakatan, dan 1 UPT Imigrasi. Selanjutnya, visi, misi, dan tata nilai. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI memuat visi, misi, serta tata nilai kementerian seperti tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 7 tahun 2015. Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk insan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Next. Yang pertama, program. Pada semester 1 tahun 2020, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan 9 DIPA. Untuk merealisasikan 9 DIPA tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. Yang kedua, kegiatan. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut masih berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program. Oleh sebab itu, diperlukan operasionalisasi dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan. Next. Ya, bab ketiga yakni akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LKIP dengan berpedoman peraturan yang berlaku pada divisi administrasi. Yang pertama, meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan adanya beberapa indeks berupa indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, nilai reformasi birokrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Hasil dari kegiatan rapat koordinasi penyusunan program dan anggaran tahun anggaran 2021, jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersusunnya usulan pagu indikatif 2021 sesuai kebutuhan beserta rekapitulasi dalam format laporan. Yang kedua, tersusunnya usulan sarana prasarana penunjang WBK. Yang ketiga, tersusunnya usulan penambahan postur. Dan yang keempat, terselesainya target kinerja semester 1 tahun 2020. Serta yang kelima, terselesaikannya laporan triwulan dan target capaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk penyusunan rencana kinerja, semester 1 tahun 2021 telah disusun dengan jumlah 1 dokumen rencana kinerja semester 1 tahun 2021. Yang pertama itu ada target penyusunan rencana kinerja 1 dokumen. Yang kedua ada jumlah rencana kinerja yang disusun itu 1 dokumen. Dan yang ketiga, persenan capaian itu 1 dari 1 dikali 1000%, jadinya dikali 100% sama dengan 100%. Contoh laporan lakip, di sini ada tabel yang berisi kegiatan, waktu, tempat peserta, dan keterangan. Di mana contoh yang pertama itu ada bina mental pegawai pada 26 Juni 2020 di Kanwil yang pesertanya itu adalah pegawai WFO. Di sini keterangannya berupa kegiatan Jumat 2, ada pelantikan pejabat administrasi eselon 3, 4, dan JFT Madya. Pada 8 Juni 2020 bertempat di Kanwil yang di lainnya. Dengan acara pejabat yang dilantik 10 orang dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol penanganan atau pencegahan COVID-19. Contoh yang ketiga itu ada penyusunan kenaikan pangkat periode Oktober 2020 bagi pejabat struktural, JFT, dan JFU. Pada April sampai Juni 2020 bertempat di Kanwil, yang pesertanya itu Kanwil dan UPT. Keterangannya di sini sesuai daftar nominatif sebanyak 48 orang, yaitu Kanwil 6 orang dan UPT 42 orang. Contoh yang keempat, ada verifikasi Dupak PK dan APK. Pada April sampai Juni 2020 bertempat di Kanwil, yang pesertanya itu adalah tim verifikator dan JFPK Bapak Wonosar. Keterangannya sudah dilakukan verifikasi dan penilaian 1 orang JFPK. Contoh yang kelima, bulan 2020 dengan pesertanya seluruh pegawai yang berjumlah 190 pegawai virus biasa 19 atau COVID-19 tahun 2020. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian penampilan kami, presentasi kami dari kelompok 6. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.